Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ibu kasih dan bersama stafnya hadir. Ya, Pak Kopdari. Organisasi kita ini dari lahan. Ya, lahan untuk kita bekerja, bagaimana kita mendampingi masyarakat, bagaimana kita membina masyarakat, bagaimana kita memfasilitasi masyarakat, bagaimana memfasilitasi masyarakat terhadap khususnya tentang ajaran-ajaran agama Islam. Karena pembentukan apa ini bukan sekedar kita dibentuk tidak, tetapi ini adalah organisasi yang sangat terkait terhadap eksistensi para penyuluh agama Islam. Nantinya juga ini ke depan punya program juga. Saya hormati Pak Ketua dan ya hadirin yang sama saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Saya mohon maaf tidak ada niat saya untuk menjadi calon ketua. Jadi dan juga tidak pernah berpikir untuk mencalonkan ini. Kenapa? Oleh karena untuk IPARI ini saya belum tahu persis seperti apa itu IPARI. Tadi pas saya baru lihat di grup ada tanggal tangganya. Tapi yang jelas, yang sekilas yang saya tahu bahwa organisasi itu adalah untuk membentuk organisasi adalah kita berkumpul untuk berkumpul untuk menjalankan tujuan bersama. Jadi apa tujuannya dalam pembentukan ibadah itu yang kita jalankan bersama. Saya kira itu, jadi saya sepintas seperti itu bahwa ibadah ini adalah untuk menjadi persatuan, mengembangkan profesi penyuluh dan menjalankan konstitusi tugas tentang penyuluh. Saya kira itu kalau ya singkat saja bahwa untuk menjalankan organisasi adalah kita harus kerjasama. Tidak ada fungsinya ketua kalau tidak ada anggota. Jadi saya kira kerjasama untuk mensukseskan program-program yang ada yang ada untuk visi misi khusus ketua, tapi visi misi bersama. Visi misi dipari dari pusat sampai ke bawah. Saya kira kita berfokus pada pusat apa programnya kita ikuti. Kemudian ada namanya program lokal. Program lokal adalah apa yang dibutuhkan di kabupaten, itulah namanya program lokal. Tentu muncul itu apabila kita melaksanakan rapat kerja. Jadi rapat kerja akan menentukan apa-apa yang kita akan programkan ke depan. Saya kira itu saya mohon sekali kalau antara siap dan tidak. Kalau menurut hadis itu ada ragu. Saya mungkin saja kalau dipercayakan insya Allah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Selanjutnya calon yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama-tama saya mohon maaf kepada forum atas keterlambatan yang sangat. Karena sesuai dengan hilal kemarin Rosi cedera. Ya, kemarin itu menuju acara sini sempat kecelakaan di jalan dan masih ada efeknya sedikit. Ya. Saya kira kata awal yang paling tepat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama karena ini soal tanggung jawab. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Karena IPARI ini
ini lembaga yang relatif baru, baik di telinga apalagi di pikiran kita, sehingga ya otomatis kita hanya bisa meraba. Tetapi kalau terkait dengan kepenyuluhan kita, saya kira memang beberapa hal yang penting kita benahi bersama. Saya sering berdiskusi dan berbicara termasuk di forum bahwa keberadaan kita sebagai penyuluh agama ini ya relatif masih ya setengah-tengah. Ya, keberadaan penyuluh agama itu mungkin secara pribadi saya dan teman-teman sekalian sudah merasakan bagaimana tingkat penerimaan masyarakat, tapi itu personal sifatnya. Ya, beberapa orang di antara kita malah sudah jadi dai terkenal di wilayahnya masing-masing. Tetapi itu sifatnya personal. Secara kelembagaan sebagai seorang penyuluh agama, saya kira bisa kita jujur, ya tanda tanya saja. Mungkin parameternya bisa diukur dari seberapa banyak undangan yang tiba di rumah kita secara institusi mengundang kita sebagai penyuluh agama. Hakul yakin saya, undangan yang tiba ke teman-teman itu masih sifatnya personal sebagai tokoh agama di wilayah masing-masing untuk mengisi acara hajatan-hajatan tingkat masyarakat. Secara institusi kelembagaan penyuluh agama itu ya samar-samar di tingkat masyarakat. Nah, saya kira agenda IPAN ke depan di samping tentu punya program kerja nasional, ya program kerja di tingkat lokal maupun petani ke depan. Saya kira di IPAN ke depan, saya kira itu PR utama kita, bagaimana penyuluh secara kelembagaan betul-betul diterima di tingkat masyarakat, baik itu secara stakeholder ya maupun secara ya, sederhana saja kelembagaan desa. Kelembagaan desa, ada tidak teman-teman yang pernah menerima surat undangan musrembang atas nama penyuluh agama? Pernah tidak? Nah, saya kira sederhana parameternya. Parameternya di sekitar itu saja. Iya, iya. Herianto. Herianto. Iya, Herianto. Salam pajar. Herianto alias Gatot. Jadi sudah kita belum ini tuh sudah jelas ya, sudah jelas. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ada bagian sekretaris Ya, kita sudah dapatkan tadi setelah kita vote, ternyata Pak Haryanto mendapatkan suara 27. Tim baru. 28. Sedangkan untuk Ibu Abi 3 dan Pak Mursalin 2, batal 1. Sebelum kita mendengarkan sambutan dari ketua yang terpilih, kita akan mendengarkan arahan dulu dari Bapak Kepala Kantor terkait siapa tahu ada yang ingin disampaikan kepada ketua yang terpilih. Untuk itu dengan hormat disilahkan. Pak Haryanto, karena sudah terpilih jadi ketua, maka diundang dengan hormat untuk sebelumnya kita akan bagaimana dengan kesepakatan, apakah calon yang 1-2 ini kita angkat sebagai ketua 1 dan ketua 2? Setuju. Siap. Ada usulan mungkin. Karena ini Pak Musalim dan Bu Anggi berada di lokasi yang sama. Ya, untuk langsung kita pilih bendahara dan sekretaris sekaligus wakil ketua 1, wakil ketua 2 dan wakil sekretaris, wakil bendahara.
kemenangan di sini. Begadang itu, begadang. Ya, untuk itu kami persilahkan. Dia jatuh itu gara-gara kampanye. Ngopi, ngopi. Belum pernah sebulan ngopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Ibu Kasih Dimas, senior kita Pak Subair, dan teman-teman penyuluh yang sama-sama kami banggakan. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala rasulillah, summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira itu yang paling pas mewakili kata hati saya, karena yaitu tadi bahwa IPARI ini bukan cuma asing di telinga kita, tapi sama sekali masih blank di kepala kita terkait apa tugas dan tupoksi yang akan dilakukan di kelembagaan ini. Tetapi saya kira kita penting meyakini bahwa apa yang dibentuk oleh pimpinan kita, apa yang diprogramkan oleh pimpinan kita terkait kelembagaan ini pasti sesuatu yang baik untuk profesi kita sebagai penyuluh agama. Nah, saya kira ini kesempatan untuk kita belajar bersama, khususnya saya secara pribadi, bagaimana kemudian kembali untuk berorganisasi yang selama ini mungkin organisasinya masih bentuk mahasiswa. Sekarang organisasinya sudah menjadi organisasi profesi, yang mana kemudian organisasi ini mudah-mudahan bisa menjadi penunjang kinerja kita yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Selanjutnya, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa agenda utama kita tidak usah muluk-muluk ke depan. Bagaimana peran penyuluh ini secara kelembagaan itu mampu diterima dan tersosialisasi baik di tingkat masyarakat. Nah, saya kira itu PR utama kita, di samping tentu saja bagaimana organisasi ini bisa menopang kerja-kerja yang lebih sistematis dan lebih profesional untuk profesi kita sebagai penyuluh agama. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai katanya ketua terpilih. Ya, mudah-mudahan kepengurusan ke depan betul-betul bisa solid dan bisa menaungi profesi kita sebagai ujung tombak dari pendidikan keagamaan di tingkat masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses ini dan selanjutnya terdapat kekeliruan di saya secara pribadi. Silahkan teman-teman menegur dan memberi masukan kepada saya secara pribadi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pidato kemenangan oleh Bapak Ketua yang terpilih. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kepala Kantor kepada pengurus kita yang telah dipilih. Untuk itu dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Ya. Terima kasih para penyuluh pensional ketiga kada PNS. Alhamdulillah tadi sudah terbentuk dan ini amanah. Nah, amanah ini kita jalankan sesuai dengan namanya juga profesi. Ya. Profesi kita penyuluhkan mempunyai tugas yang kita sudah ketahui bersama bahwa ada 3 fungsi penyuluh sebagai fungsi informasi dan edukatif, kemudian sebagai fungsi konsultatif dan fungsi advokatif. Ya, semuanya tim-tim. Ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi kita semua di masyarakat dengan realitas masyarakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi ini kita fungsikan. Ya, bagaimana kita bisa mengedukasi oleh masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan transformasi kepada masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian bagaimana kita memberikan ruang konsultasi kepada masyarakat. Inilah hal yang sangat dekat dengan tugas-tugas kita, dan olehnya itu hal yang penting adalah bahwa di tengah masyarakat memiliki beberapa problematika, dan problematika ini idealnya adalah salah satu problematika umat dan masyarakat, ada di tengah masyarakat. Makanya itu problematika ini begitu kompleks di masyarakat. Nah, oleh itu bagi teman-teman yang terpilih dan seluruh para penyuluh, ya baik fungsional maupun non-PNS, agar kiranya untuk menjawab apa yang tadi pidatonya oleh ketua bahwa realitas masyarakat begitu kompleks. Makanya itu saya ada supaya penyuluh kita ini memiliki ideal dalam tatanan fungsi, peran dan tugas masing-masing adalah bagaimana saudara-saudari, Bapak Ibu adalah menguasai peta dakwah. Mengapa ini sangat penting? Mengingat kompleksitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini begitu beragam, begitu persoalan. Makanya itu di setiap kecamatan para penyuluh menguasai satu materi. Ya, di Dirjen nomor berapa itu tentang penguasaan oleh masing-masing penyuluh, ada 12 ya? Ya, ada 12. Itu bagi. Ya, mengapa ini? Karena nantinya ketika di tengah-tengah masyarakat pengajian, majelis taklim atau problem persoalan itu, ya kita serahkan kepada ahlinya. Walaupun ini semua tahu, ya apakah persoalan tentang perkawinan, persoalan kerukunan, HIV/AIDS, persoalan stunting, persoalan perkawinan, persoalan apalagi ada 12 itu item. Ya, wakaf, haji, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu disampaikan sehingga ketika kita menguasai peta dakwah di wilayah kita, saya yakin kita mendakwahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita selaku penyuluh piawai, ya, menguasai apa yang menjadi problem masyarakat. Artinya kita piawai menganalisis tentang data potensi di wilayah kita. Ya, kalau di daerah binaan kita atau objek kita di situ banyak penjual sayur kah, penjual ikan kah, atau kerajinan kah, atau mungkin ada hal yang terkait itu, sebenarnya bagus kita bina, pasti akan tertata dengan baik. Makanya itu penyuluh-penyuluh awal kemarin saya lihat hampir rata-rata binaannya adalah kelompok-kelompok provinsi yang ada di daerah masing-masing. Ya, coba lihat kemarin kan tangan tentang ini, tangan ini, ya. Kalau mana ya, ada kan Bu Surya gitu yang juara, ada yang juara dari Senjai,
ternyata teknisnya itu ya dia gunakan ekonomi produktif ya. Karena ekonomi produktif tadi Ibu Suryani juara 1 tingkat provinsi, kebetulan ditempatkan di Permata Humas itu juara 1 karena dia menggunakan ekonomi produktif yang kita lakukan. Nah, ini hal-hal yang sangat terkait mengenai apa yang kita lakukan untuk memahami tentang kondisi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita penyuluh ini menjadi agen, ya, agen perubahan melalui ya pemberdayaan, agen perubahan kita role model di wilayah kita, menjadi teladan, menjadi budaya bagi kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai keteladanan, kemudian nilai-nilai dan menjadi perubahan atau agen perubahan di situ. Ya, makanya tadi disinggung bagaimana mau diundang kunjul kalau tidak dikenal dengan ada kunjul di situ, seperti musrebang. Pastikan musrebang itu diundang seluruh stakeholder yang ada di desa, seluruh stakeholder yang ada di kecamatan. Apa yang menjadi agen-agen yang ada di situ, ya kan? Bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan kalau kita tidak dikenal oleh masyarakat? Pasti tidak diundang itu. Bagaimana mantan ibu desa? Kan ibu desa pasti mengundang agen-agennya kan dari desa tuh, ya pasti mengundang gitu. Ya, biasa kalau tingkat tempat diundang Papua, kalau tingkat desa diundang penyuluh, diundang apa. Cuma persoalannya Pak Desa, Ibu Desa atau mungkin masyarakat tidak kenal penyuluh, akhirnya tidak diundang. Nah itulah bagaimana kita menjadi agen-agen perubahan di masyarakat dengan melakoni yang saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana bisa kita dakwah, kemudian memperdayakan masyarakat dan hal tertentu kita lakukan. Saya Bapak Ibu punya potensi di situ, tinggal nanti akan terlihat peta-peta yang akan datang. Karena semuanya kita lakukan itu adalah salah satu nanti menjadi hal rumusan bagi pengurus kegiatan kita menyusun program. Jadi nanti setelah tersusun oleh formatur, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan pengurus lainnya, nanti kita bayangkan ada rapat kerja yang sudah saya katakan tadi. Di samping rapat kerja kita melakukan fungsi wisata religius. Ya, kita akan kunjungi objek wisata di Pemuluan karena ini edaran bupati. Setiap pertemuan akan ditempatkan di tempat-tempat wisata. Ya, sambil kita berwisata, melihat potensi alam kita, kemudian kita berwisata religius sehingga bisa menampilkan semua hal yang sangat terkait. Dan yang terakhir ini saya sampaikan, semoga pengurusnya baru selamat untuk menjalankan amanah tanggung jawab ini, bahwa sekarang ini sudah ada informasi. Saya ikuti rakor itu bahwa tidak lama lagi ada regulasi keluar bahwa penyuluh itu bisa menjadi kepala kawan. Kita akan lihat bagaimana kualifikasinya, kualitasnya, kompetensinya, dan kinerjanya. Tidak memilih perempuan atau laki-laki, bisa perempuan karena unsur manajemennya di sini. Ya, yang kasih menikah ya Pak Pengulu. Ya, bukan juga melihat dari hal tertentu, jadi semua nanti bisa. Ya, jelas ini kita akan lihat ke depan bahwa siapa yang bisa berkinerja dengan baik, bisa berkualifikasi, berkualitas dengan baik, dan memiliki kompetensi yang bagus. Kenapa tidak kita berikan? Karena semuanya adalah sangat terkait dengan tugas peran kita masing-masing sampai ke depan. Dan disinilah teman-teman akan diuji, teman-teman bagi pengurus, bagaimana akses ke masyarakat. Ya, itu yang kita akan lakukan ke depan antara satu sebenarnya. Dan itu juga bersyukur kemarin yang ikuti ngopi, nanti insyaallah P3K sudah ada uang pensiunnya. Dan penyuluh yang no PNS, karena ini juga saya pernah bicarakan dengan Ketua Komisi 8 Pak Suhapi, dan alhamdulillah akan naik penuhnya. Walaupun naik 500.000 tapi kan lumayan, nanti kita berjawab lagi. Nah, inilah hal yang sangat
terkait untuk teman-teman penyuluh tingkat kesetaraannya kita wujudkan. Nah, pasti bisa langgeng sejahteranya ini penyuluh, bisa langgeng kapasitasnya P3K dan Musnah. Dan jelas kita harus memiliki namanya politik IW. Politik IW adalah artinya di masa kampanye kita mendukung sesuatu yang bagaimana memperjuangkan nasib kita. Sangat naif bagi kita tidak mendukung seseorang yang bisa mensejahterakan kita. Nah, sangat naif dan di mana rasa terima kasih kita kalau orang yang membantu kita ini yang sangat kita lakukan. Dan ke depan kalau kita memiliki wakil di pusat, wakil di provinsi dan termasuk di kabupaten, inilah bisa menangkap orang-orang kita, kegiatan kita khususnya di bidang agama. Itu tidak menafikan bahwa itu bisa kita lakukan. Bukan berarti ini dan itu tidak. Tapi kita harus memiliki juga ke depan apa yang kita harus lakukan. Nah, alhamdulillah ulang tahun Hari Evaluasi Kementerian Agama ini kita mendapatkan lagi hadiah untuk pembangunan layanan haji dan umrah yang kita akan bangun nanti di tahun depan dan rehabilitasi kantor Kementerian Agama supaya bisa lebih baik, lebih berwibawa dan memiliki martabat dengan kantor pemerintah daerah, provinsi, kabupaten sampai pusat. Ya. Dan akses kita ini tetap akan eksis bahwa penyuluh agama Islam ada di Selayar sebagai hal untuk kepada kita. Sekian dan terima kasih. Nungwal kalami wa yasturun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami. Demikian tadi arahan dari Bapak Kepala Kantor. Kiranya pengurus yang terpilih supaya berkoordinasi dengan pengurus wilayah. Selanjutnya kami juga dari Bimas Islam menunggu nama-nama pengurus yang akan diusulkan karena paling lambat kami akan melaporkan di hari Jumat. Jadi mungkin bisa langsung disusun sebentar setelah kita selesai acara ini. Terakhir, selamat kami ucapkan kepada pengurus yang terpilih. Mudah-mudahan dapat membangun kerjasama dan membangun komunikasi dengan seluruh anggota. Dan perlu kami ingatkan kepada pengurus bahwa IPARI ini harus melibatkan seluruh penyuluh. Jadi silakan dimasukkan di kepengurusan baik yang PNS, P3K dan non PNS. Akhirnya tidak ada seperti itu, Bu. Maksudnya kan seluruh kepengurusan. Ini IPARI bukan hanya untuk PNS. Ini PNS, P3K dan non PNS ada di anggaran dasar. Iya, bahkan seandainya di kabupaten kita ada agama selain Islam, itu harus dilibatkan. Ya, demikian tadi kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ketua dan sekretaris bendahara silakan maju ke depan. Bisa kita syukuran di kantin untuk ketua yang pilih. Bendahara. Silakan maju ke depan. Langsung kita rapat dengan seluruh peserta. Kami undur diri.